Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Peristiwa Hasto dan tentang Harun Masiku semakin menyala, semakin membuat deg-degan atau jantung yang berdebar-debar bagi yang mengikutinya. Karena dari peristiwa dan peristiwa semakin terungkap. Apalagi apa yang disampaikan oleh Titi tentang peristiwa PDIP ini. Kasus Harun Masiku itu ada dua masalahnya. Pertama, ketidakpatuhan pada sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah pemaksaan caleg-caleg favorit elit lah, kalau bisa dibilang begitu. Yang pertama begini, kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia. Namanya Nazarudin Kemas, ini adiknya Pak Taufik Kemas. Ketika sudah ada hasil, otomatis kan suara Nazarudin Kemas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6 dari 8 caleg. Dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6 dari 8 caleg. Dan itu dibalas oleh KPU tidak bisa begitu. Karena kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka suara terbanyak, yang harus menjadi caleg terpilih adalah Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Dari sisi logika sistem pemilu tidak mungkin Harun Masiku yang menjadi caleg terpilih. Kalau menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, maka KPU satu sudah melanggar sistem pemilu, dan yang kedua KPU sudah melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Nah, ngeri apa yang terjadi. Seperti yang telah disampaikan dari Perludem tadi, yaitu Titi yang juga seorang akademisi dan pengamat tentang pemilu, bahwa ternyata surat sudah 3 kali diluncurkan. Berarti peristiwa Harun Masiku untuk pergantian agar menjadi caleg atau menjadi DPR yang dilantik oleh KPU ternyata bukan keinginan pribadi seorang Hasto, juga bukan keinginan pribadi Hasto sebagai Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ternyata dari data yang ada sudah Anda ketahui bahwa itu adalah kebijakan partai. Seperti yang tadi telah diungkap, ada 3 surat ditandatangani Bambang Pacul dan Hasto. Kemudian ditandatangani Yasona Lauli yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan Hasto. Sedangkan yang ketiga ternyata ditandatangani Hasto sebagai Sekjen dan Megawati sebagai ketua partai. Nah, sekarang Hasto sudah jadi tersangka, kemudian Yasona Lauli dianggap sebagai saksi yang bisa membuka tabir ini sehingga dicekal keberadaannya ke luar negeri. Bagaimana nasib
kedua petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia, yaitu Bambang Pacul dan tentu saja Megawati sebagai ketua partai. Kalau semuanya ini ternyata dikendalikan oleh Megawati, bisa jadi Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia akan mengikuti Hasto menjadi tersangka. Sangat mungkin dan sangat mungkin. Karena semuanya itu ada di dalam pengaturan kebijakan partai. Makanya kalau Anda pernah simak di dalam berbagai media sosial, sewaktu Hasto kalau dijadikan tersangka atau akan ditahan, Megawati sudah bicara lantang akan mendatangi KPK. Ternyata itu suatu keberanian Megawati atau itu sebenarnya pertahanan Megawati, karena Megawati khawatir dirinya juga akan tersangkut di dalam pusaran Harun Masiku. Yang sangat kasihan apabila nanti Bambang Pacul juga akan terlibat. Ngeri sedap peristiwa ini. Apa yang terjadi? Kita tunggu. Karena semuanya masih hanya memungkinkan dan memungkinkan. Hukum yang akan bicara dan bukti-bukti yang akan menentukan. Sampai di sini perjumpaan kita dengan Bagaman Kinayungan di Kalangan. Wassalam.